Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap belajar? Siap ya. Nah, sebelum belajar kalian baca doa dulu ya. Baca doa sebelum belajar. Sebelum belajar supaya pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ibu mulai ya pembelajaran hari ini. Kita lihat pada pembelajaran 3 di sini ada dalam berteman, kamu tidak boleh membeda-bedakan ya. Kamu harus selalu hidup rukun. Dengan demikian akan tercipta kehidupan yang nyaman. Nah, jadi ketika kita bermain bersama teman, kita tidak boleh membeda-bedakan teman yang satu dengan teman yang lainnya ya. Harus memperlakukan mereka semua dengan adil, sama ya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kita lihat pada yang ayo mengamati di situ ada gambar. Nah, di sini ada gambar dua anak yang sedang bersalaman ya. Nah, amati gambar di samping. Apa yang dilakukan anak-anak pada gambar tersebut? Nah, mereka di sini sedang bersalaman ya. Nah, kapan biasanya kegiatan itu dilakukan? Nah, kegiatan bersalaman ini biasanya ketika kita berkenalan dengan orang yang baru ya, baru kita kenal. Nah, kita bersalaman untuk mengajaknya berkenalan ya. Lalu menurut kamu bagaimana sikap yang harus dilakukan terhadap murid baru? Nanti kalian tuliskan sikap yang harus kalian lakukan ketika bertemu dengan murid baru ya. Nah, di sini ada ayo membaca teks mengenai murid baru tidak perlu malu ya. Nanti kalian baca teksnya. Baca teks murid baru tidak perlu malu ini. Lalu kalian kerjakan, lengkapi kalimat ini dengan kata-kata yang sudah tersedia sesuai dengan bacaan teks yang tadi, yang murid baru tidak perlu malu ya. Kita lanjut pada yang ayo mendengarkan. Nah, di sini kalian dengarkan ibu membacakan dongeng mengenai selalu ingat kebaikan teman ya. Ibu bacakan di sini ada selalu ingat kebaikan teman. Nah, Cici kelinci terjebak dalam jaring tali. Nah, Cici kelinci meminta tolong saat embing kambing lewat. Embing kambing tidak mau menolong Cici kelinci dengan alasan takut terjebak juga dalam jaring. Nah, Cici kelinci juga meminta tolong saat Sasa angsa lewat. Lalu, maaf ya, aku harus segera latihan berenang, kata Sasa angsa. Nah, sebelum berlalu melewati Cici kelinci sangat sedih dan ketakutan. Menjelang siang, Mumu Marmut melewati tempat itu. Nah, Mumu Marmut melihat Cici kelinci memerlukan pertolongan. Lalu si Mumu Marmut ragu-ragu hendak menolong Cici kelinci. Mumu Marmut ingat Cici kelinci pernah berbuat curang saat bersama-sama mencari makan. Lalu Mumu Marmut masih jengkel hatinya, namun tidak tega melihat temannya itu dalam bahaya. Tiba-tiba Mumu Marmut ingat nasihat ibunya. Ingatlah kebaikan teman, bukan keburukannya. Itu nasihat dari ibunya ya, ibu si Mumu Marmut. Mumu Marmut segera menghampiri Cici kelinci. Lalu Mumu Marmut membantu kelinci keluar dari jaring tali. Nah, Cici kelinci mengucapkan terima kasih pada Mumu Marmut ya karena telah menolongnya. Lalu Cici kelinci juga meminta maaf karena pernah berbuat curang. Saat itu adikku sakit dan perlu banyak makanan. Kata Cici kelinci menyesal karena harus berbuat curang untuk menolong adiknya. Aku sudah memaafkanmu Cici kelinci, balas Mumu Marmut sambil merangkul Cici kelinci. Nah, Cici kelinci memperalat rangkulan Mumu Marmut sambil berjanji dalam hatinya untuk tidak berbuat curang lagi ya. Nah, jadi di sini dari cerita ini ya ada pelajaran yang dapat kita ambil ya. Nah, nanti kalian jawab dalam soal di sini.
Kalian jawab yang A, soal nomor 1 sampai nomor 5, berdasarkan dongeng yang tadi Ibu bacakan. Lalu untuk yang B-nya, kalian sebutkan pelajaran apa yang kalian dapat dari kisah tersebut ya. Tidak usah diceritakan kembali. Untuk yang ceritakan kembalinya tidak usah, kalian hanya perlu menyebutkan. Nah, karena menyebutkan pelajaran apa yang dapat kalian ambil dari kisah tersebut ya. Lalu untuk yang ayo lakukan di sini, kalian tanyakan kepada teman kalian, tokoh dongeng yang disukainya siapa? Kalian nanti tuliskan nama teman kaliannya di sini, nama teman kalian di sini. Lalu nama tokoh dongeng yang disukainya siapa? Judul dongengnya apa? Alasannya mengapa menyukai tokoh tersebut ya. Di sini sudah ada contohnya. Contohnya si Laras nih. Laras menyukai nama tokoh dongengnya itu kelinci. Dalam dongeng kelinci dan buaya. Alasannya karena kelinci sangat cantik dan cerdik. Nah, nanti kalian bisa tanyakan pada teman kalian ya, bisa melalui WA. Boleh nanti kalian tuliskan di sini nama siswanya siapa, tokoh dongeng yang dia sukai siapa, dalam judul dongeng apa, alasannya mengapa menyukai tokoh dongeng tersebut ya. Seperti itu. Untuk yang ayo diskusi. Nah, di sini bagaimana sikap kalian terhadap teman yang memiliki tokoh dongeng kesukaan berbeda dengan kalian? Nah, diskusikan bersama orang tua kalian ya. Nah, tentu saja antara teman satu dan teman yang lainnya mempunyai tokoh dongeng kesukaan yang berbeda ya. Nah, nanti kalian tuliskan bagaimana sikap yang harus kalian lakukan terhadap perbedaan tersebut di sini ya, kalian tuliskan. Kita lanjut pada yang ayo berlatih di sini. Kita lihat contohnya. Ada Laras mempunyai 3 buku dongeng ya. Laras belum membaca semua buku miliknya. Laras baru membaca 1 buku. Nah, 1 buku yang dibaca Laras itu dinyatakan dalam pecahan sepertiga atau 1/3 ya. 1 dari 3 buku. Jadi sepertiga bagian. Nah, untuk tugasnya, di sini kalian tuliskan bilangan pecahan untuk setiap bagian yang ada pada gambar berikut. Nah, di sini sudah ada gambarnya ya. Ada gambarnya masing-masing, sudah ada bagian-bagiannya. Nih, contohnya nomor 1. Nomor 1 ini kan ada 2 bagian ya. Masing-masing namanya setengah dan setengah ya, atau 1/2. Nah, kalau yang nomor 2 itu kan 3. Nah, kalian nanti tuliskan di sini. Kalian tuliskan masing-masing pecahannya. Bilangan pecahannya pada setiap bagian di sini, di sininya ya. Kalian tuliskan. Sampai yang nomor 10 kalian tuliskan bagiannya. Paham ya? Kalian tuliskan bilangan pecahannya pada setiap bagian ya. Paham ya? Nah, untuk yang ayo tampilkan di sini ada dongeng selalu ingat kebaikan teman. Sangat menarik bukan? Iya ya, sangat menarik ya dongengnya tadi. Nah, apa yang kamu bayangkan terhadap kisah dongeng tersebut? Lalu, tahukah kamu jika bayangan atau imajinasi tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk gambar? Nah, di sini ada gambar contohnya ya, contoh gambar imajinasi karya Ino. Nah, jadi gambar imajinasi ini merupakan gambar yang bersifat hayalan ya, yang berasal dari pikiran kita, apa yang kita bayangkan. Nah, ini contohnya itu gambar dari imajinasi si Ino ya, yang berasal dari pikiran si Ino, hayalan si Ino. Nah, kalian bisa menggambar dengan didasarkan pada bayangan kalian, hayalan kalian. Misalnya kalian sedang
membayangkan lagi berlibur di pantai yang pemandangannya indah, melihat sunset. Nah, itu bisa diwujudkan dalam sebuah karya gambar ya. Itu merupakan gambar imajinasi ya namanya. Nah, untuk pembelajaran hari ini sekian ya. Sebelum Ibu tutup, kerjakan tugas-tugas dari Ibu dengan baik ya. Tetap semangat belajarnya dan jangan lupa tetap makan makanan yang bergizi, jaga kesehatan, tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Kita berdoa bersama-sama supaya pandemi segera berakhir dan kita bisa belajar kembali di sekolah ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.